Menghitung hari deritaku, kau juga menghitung saat. Yang mau mempertahankan teokrasi itu kehendak Tuhan yang yang harus dilaksanakan itu sebenarnya yang penting. Iya, jadi belum tentu demokrasi itu adalah merupakan kebenaran, karena bisa dipelintir orang demokrasi itu. Ya, karena sudah terbanyak itu kebenaran. Kalau dalam gereja demokrasi, ya kita menganut demokrasi. Demokrasi itu berarti kebenaran Allah. Kebenaran Tuhan lah yang utama, kan? Yang utama. Nah, jadi saya waktu mengerti juga apa itu demokrasi. Maksudnya dalam sebuah demokrasi. Jadi kalau dalam gereja sebenarnya ada itu pertama, ya ada program gereja menegakkan demokrasi, musyawarah mufakat dalam menentukan apa yang harus dilaksanakan dalam gereja. Harus musyawarah, termasuk dari tingkat pusat. Itu sebabnya ada sinode bulan, sidang agung kan. Di situ dirumuskan ya apa yang harus dikerjakan dalam 4 tahun satu periode. Itulah yang disebut Renstra, rencana strategis tahunan. Kan harus disebut ya. Tapi itu mencerminkan suatu demokrasi kan? Demokrasi. Tapi dalam demokrasi itu juga yang utama harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kan gitu kan? Itu adalah teokrasi. Teo artinya Teo itu adalah Allah. Krasi itu adalah teokrasi. Iya suara demokrasi. Kalau demo bersama kan, krasi apa? Iya sama satu suara semuanya kan, satu suara semuanya. Artinya nggak ada perbedaan pendapat di situ. Kalau sudah ditetapkan, ya berarti itulah keputusan bersama. Jadi pertanyaannya, apakah ada program gereja demokrasi manusia dan demokrasi? Singkat jawabannya ada. Ya kan ada programnya kan memang. Iya. Jadi yang terlibat itu siapa saja? Yang terlibat di situ ya sebenarnya dalam aturan gereja ya sekali setahun ada itu rapat jemaat. Diadakan itu rapat jemaat untuk menentukan apa yang harus dikerjakan dalam satu tahun ini. Termasuk juga diputuskan apa yang menjadi anggaran belanja gereja itu dalam satu tahun. Gimana tuh rapat tahunan itu dia memutuskan rencana kerja dan bikin juga anggaran belanja. Tapi Berarti ini sasaran program yang bisa semua. iya semua lah. Karena untuk gereja kan, untuk jemaat kan, harus dikerjakan satu tahun. Kerja satu tahun. Bagaimana anggaran dananya? Untuk membiayai anggaran itu kan harus diputuskan, harus dimusyawarahkan itu kan. Itulah di tingkat gereja. Seperti itu kan di sini. Ada juga rapat besok. Ada juga rapat distrik. Ada juga rapat satuan itu pusat. Itulah sinode bulan yang mau dilaksanakan di desa ini. Berarti ini yang program ini selalu berjalan lanjut. Ya sebenarnya iya, tapi karena COVID ini sekarang makanya ada semua. Sebenarnya ya otomatis itu berjalan. Karena kalau sudah diputuskan dimusyawarahkan, otomatis itu sebenarnya berjalan. Karena inilah kendalanya COVID kan, semua merasakan itu kan. Iya. Sekolah pun Nggak bisa dari enggak, jadi semua merasakan. Karena kita merasakan. Sebabnya kita harus kami ini semua ya Habib.
Ya, itulah sebenarnya dalam gereja kita harus dilaksanakan juga. Iya. Ada beberapa hal Sembilan. menjaga social distance. Jadi sebenarnya dalam gereja itu ada itu musyawarah mufakat atau demokrasi. Harus dirapatkan dulu, dimusyawarahkan dulu apa yang menjadi keputusan untuk dilaksanakan satu tahun. Jadi dia juga anggaran, ya kan? Jadi bukan hanya berlaku demokrasi itu di pemerintahan ya, Iya. di gereja juga. Tapi yang utama di samping demokrasi harus ada teokrasi, yaitu kebenaran Allah. Harus sesuai dengan kebenaran Allah. Pernah kau dengar demokrasi Yahudi? Pernah demokrasi Yahudi? Mereka sepakat, orang Yahudi sepakat untuk menjadikan katanya kan? Iya. Kita demokrasi. Jadi para banyak menentukan kalimat Tuhan Yesus. Padahal itu sudah bertentang. Makanya harus diadu dengan teokrasi atau kristokrasi. Ya, Kristo atau kebenaran Kristus. Ya. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan ini dari kita bisa melaksanakan demokrasi. Saya katakan tadi, dia tahunya ada di antara apa? Gereja tentang apa yang harus dilaksanakan satu tahun. Itu juga anggaran orang tahunya kan harus demokrasi dilakukan di dalam gereja. Yang kedua di situ semua. Ya. Jadi aneh-aneh tadi ada. Nah, coba kita bagian tanya apa pengertian hamil? Iya, ada sih. Kayak mereka manusia. Ada sih. Udah intervensi siapa? Iya. Dan orang siapapun itu ada sih. Tapi dalam melaksanakan ada sih ini juga sering kita menuntut ya hak kita, tapi hak orang lain kita tidak berikan. Itu susahnya sekarang. Coba yang dulu dalam demo-demo sekarang ini, ya mereka menuntut supaya ditegakkan hak asasi. Tapi di satu sisi mereka melanggar hak asasi orang lain. Contohnya, mereka melempari polisi. Ya, nah dia sekarang kalau kita tegakkan hak asasi, apakah hanya berlaku untuk hak asasi kita sendiri, hak asasi orang lain tidak? Kalau tidak mungkin. Tapi simpel dari apa? Indonesia dari setiap manusia memiliki hak mereka dalam dirinya sendiri. Ada haknya, tetapi sampai hak itu ada tanggung jawab. Begitulah. Jadi jangan hanya menuntut hak kita, tanggung jawab kita kepada orang lain tidak. Iya kan? Makanya dulu dalam konteks kerja di sekolah ya. Sekarang apa hak kalian dalam sekolah? Nah, dalam definisi atau undang-undang negara kita, setiap manusia itu hak menerima pendapat dan bina itu hak kita, hak individu kita sebagai warga negara. Tetapi di samping hak kita itu ada juga tanggung jawab kalian. Apa tanggung jawab kalian sebagai siswa? menaati segala peraturan yang digariskan, yang ditetapkan oleh sekolah atau pendidikan, dinas pendidikan kan? Iya. Ya harus taat. Jadi kalau kita hanya menuntut hak kita,
Tapi tanggung jawab kita tidak kita lakukan. Aduh, ngeri juga kan? Iya. Jadi itu hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia itu memang hak kita ada, tapi tanggung jawab kita juga Ada. Nah, itu. Nah, sebagai masyarakat dulu kita, sebagai anggota masyarakat dulu kita, apalah hak kita sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat. Kita harus mendapat Perlindungan dari dari negara. ya harus mendapat perlindungan. Tapi sebagai warga negara kita juga harus memenuhi tanggung jawab. Ya, kita harus memiliki kepentingan Warga. kebutuhan atau peraturan negara kan, ya apa yang diundangkan, apa yang ditetapkan negara sebagai undang-undang kita buktikan itu tanggung kita. Berarti kita turut melindungi negara atau wilayah negara kita kiri ini kan, ada ajas ditetapkan negara itu, apa ajas negara kita, ideologi Pancasila. dan turut kita sekarang ya, itu untuk warga negara. Dan justru kita merongrong Pancasila itu kan, Iya. ada 5 sila itu kan, Ada. ada 5 sila apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang alam beradab, persatuan Indonesia, kerekatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau situ memahami fikir tidak ada konsep-konsep tidak ada sisi-sisi kan. Iya. Tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok itu, tidak ada kelompok ini. Tidak ada. Dari semua memahami dan merasa. Kita harus memahami Tanggung jawab. Itu kita ada juga hak kita. Apa itu? Kita berhak, Mengikut kita berhak menerima, mendapat pelayanan dari diri. Tetapi itu tanggung jawab itu sebagai orang mereka apa? Apa? Tidak dilakukan oleh mereka. Iya, itu serta tetapi yang kita juga harus turut serta dalam segala kegiatan dalam gereja. aku pikir di situ Pertanian, kalau ada pembangunan, kalau ada yang lain-lain harus juga sebagai keluarga itu. Karena tahu menjadi anak itu hak tapi tidak misalnya baik dalam keluarga kecil, baik dalam masyarakat, gereja, bangsa dan negara kan. Nah, jadi kan nggak bisa apalah kita secara pribadi dari kita berhak atau berkewajiban atau berhak untuk menerima segala kebutuhan kita kan. Tetapi secara pribadi juga kita harus bertanggung jawab kepada diri kita. Apalagi bertanggung jawab kepada pribadi, kepada diri. Apa? Iya, menjadi diri kan harus menjadi diri. Supaya sehat, supaya pintar, supaya cerdas, supaya baik semuanya. Iya. Apakah Tanggung jawab itu. sungguh mengasihimu, Contohnya, kalau pemerintah Kau yang Maha Tahu,
peraturan dulu untuk menjaga apa virus corona ini. Harus pakai masker contoh kalau keluar. Harus kita tunggu juga kan untuk menjaga diri kita jadi Iya. berlalu lintas juga. Kita kalau pakai kendaraan pakai apa? Helm. Rutin langsung lalu lintas kan? Iya. Nah sekarang kalau orang Indonesia saya lihat banyak yang muda-muda. Ya, apa? Itu. tak ada yang Namanya tidak sayang sama kalau celaka dia. aku Kamu nggak survei pribadi juga ada yang Melindungi diri sendiri. ya berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah ku Pada yang tak pernah habis karena mereka itu adalah bagian dari integral dari mereka tidak terlepas dari mereka itu semuanya menjadikan gereja itu ada kan mereka adalah bagian dari gereja itu. ini otomatis kita menjadi sasarannya. dan bila Contohnya saatnya kita pribadi kau datang apakah menjemput bisa terlepas dari diri atau dengan lebih spesifik kamu ada bagian dari kan gereja kita bergerak di gereja lakukan firman tapi jadi seperti itu ada pertanyaan saya adalah gereja kamu adalah gereja kita semua adalah gereja tetapi kita lah yang Gereja. yang Gereja itu adalah tempat peribadatan orang Kristen atau orang gereja itu sendiri kan tempat peribadatan. Tetapi sesungguhnya kita itulah gereja. Kenapa mereka menjadi sasaran orang gereja itu? Karena mereka itu adalah bagian dari gereja itu sendiri. terus setia membangun gereja itu semuanya bukan dari bagaimana gereja itu seperti supaya buat kokoh dalam Ibadah. itu sasaran. Tidak bisa kau lakukan Bisa. bisa apa lagi? Kalau itu bisa ada. Jadi bisa bisa kamu apa Kira simpulkan? bisa mas. Ya, jadi nggak ada lagi, udah cukup. Udah Ya cukup. cukup aman. Jadi terima kasih Lemania kalau kalian sebagai murid-murid siswa yang menggunakanlah waktumu untuk memberikan ilmu Banyak. ya jangan ikut-ikutan perkara yang nakal-nakal ya. Iya. Iya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Tuhan masih berikan Kesempatan. ya waktu sebaik-baiknya. Makan nasihat orang tua. Supaya kamu menjadi orang yang baik. Apa utara Amatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu yang diberikan Allah. itu bukan berarti harus hormat angkat tangan begini setiap hari enggak kan? Enggak. Tapi hormat itu Menghormati dengarkan nasihat orang tua. nasihat.
Seakan kasih kan begitu kan? Iya, Karena tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya, benar. anaknya tidak baik kan? Iya. Iya, semua orang tua berkehendak supaya semua anak-anaknya adalah anak-anak yang baik, dan sukses. sukses, Dan berguna. berguna kan? Makanya kita ikuti laksanakan ya. Oke, saya ada nasihat saya. Iya. Oke. Ada lagi? Belum. Ada lagi? Iya.